Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memberikan tutorial untuk menguji uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum menguji, kita akan memasukkan data yang sudah kita kumpulkan atau data yang akan kita uji nantinya ke dalam SPSS. Nah, di sini kami menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan konsumer non-cyclical, periode tahun 2024 sampai 2022. Nah, ini kita masukkan datanya dari Excel, kita copy semua datanya. Nah, setelah itu dimasukkan ke SPSS-nya, dipaste. Nah, di sini aku mau ganti nama variabelnya jadi X1, X2, sama X3, sama Y. Terus labelnya juga aku ganti, ini opsional tapi aku mau ganti jadi variabel aku X1-nya ROA, X2-nya ROE, X3-nya NPM, sama Y-nya PBV atau nilai perusahaan. Nah, langsung aja. Ini yang pertama uji deskriptif. Kita pencet analyze, habis itu deskriptif. Kita masukkan semua variabelnya. Habis itu kalau udah pencet OK. Nah, jadinya gini kalau udah jadi. Habis itu kita mau copy, dipindah di Word. Nah, dipindah di Word. Untuk uji yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, aku mau uji normalitasnya dulu. Nah, untuk uji normalitas, kita pencet lagi analyze, regression, habis itu linear. Nah, yang X1, X2, X3 ini masuk ke independen, yang Y-nya masuk ke dependen. Habis itu kita pencet di statistik, centang yang collinearity sama Durbin-Watson. Habis itu continue. Habis itu pencet yang plot, yang atas sendiri itu kasih ke X. Habis itu yang res ID ini kasih ke Y. Habis itu continue lagi. Oh ya, histogramnya pencet juga. Sama normal probability plotnya dipencet juga. Habis itu save, kita centang yang unstandardized. Habis itu continue, habis itu udah di OK, dipencet OK. Nah, kayak gini hasilnya. Ini cardnya. Habis itu diabaikan aja. Kita mau uji normalitasnya. Kita pencet analyze lagi. Kita pencet non-parametric test. Habis itu legacy dialogues. Habis itu one sample KS. Nah, yang unstandardized ini dimasukkan ke kanan, habis itu OK. Nah, ini yang digunakan untuk uji normalitasnya. Ini kita copy, habis itu masukkan ke Word. Nah, dimasukkan ke Word. Nah, untuk uji normalitas ini dikatakan normal apabila nilai asimnya lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai asimsinya lebih besar dari 0,05, maka datanya normal.
Habis itu kita mau lanjut ke uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini menggunakan tabel yang koefisien ini ya, yang ada collinearity tolerance sama VIF-nya. Nah, kita masukkan ke Word, kita copy, masukkan ke Word. Nah, kita paste kayak gini. Nah, untuk uji multikolinearitas ini dikatakan tidak terjadi gejala apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai V lebih kecil dari 10,00. Nah, di sini di hasil ujinya pada ROA dan MPM-nya untuk nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan untuk VIF-nya lebih kecil dari 10,00, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita sudah punya res underscore 1. Selanjutnya kita pergi ke bagian transform dan pilih compute variable. Nah, di sini kita isi dengan abs underscore res. Kemudian yang di sini kita al semua. Nah, yang di sini kita pilih yang abs. Kita pindah ke atas. Kemudian yang tanda tanya ini kita ganti dengan unstandarized 1. Kemudian kita oke. Nah, di sini memang tidak ada outputnya, tapi di sini terlihat tulisan abs underscore res. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke analyze, kita ke regression lagi, kita reset semuanya. Yang dependent kita isi dengan abs underscore res, dan yang independent kita pindahkan x1 sampai x3 nya ke sini. Kemudian kita oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat yang bagian koefisien. Kita bisa melihat di bagian signifikannya ini. Kemudian selanjutnya kita copy untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini terdapat interpretasinya bahwa jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Bisa kita lihat bahwa di sini nilai signifikannya lebih dari 0,05 ya teman-teman. Lalu kemudian kita beralih ke uji autokorelasi Durbin-Watson. Untuk memudahkannya kita langsung ke tabel model summary Durbin-Watson. Selanjutnya kita copy dan langsung kita pindahkan ke Word. Di sini untuk interpretasinya sendiri adalah jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan memasuki uji hipotesis, yaitu uji T, yang dimana bisa kita lihat di dalam hasil output SPSS ini yang di tabel koefisien. Kita copy dan kita masukkan ke dalam Word supaya lebih gampang. Setelah itu kita bisa lihat nih di kolom sing-nya, variabel pertama dan variabel ketiga itu lebih kecil dari 0,05. Artinya kedua berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai sig variabel kedua lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kedua tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Dengan demikian, dua variabel independen dalam model ini berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan satu variabel tidak berpengaruh signifikan. Setelah sebelumnya membahas uji T, selanjutnya kita masuk ke uji F, yang dimana hasil uji F ini bisa kita lihat di dalam tabel ANOVA di output SPSS. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai F sebesar 12,027 dengan nilai signifikasi atau SIG sebesar 0,000. Karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu NPM, ROE, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu PBV. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Jadi hipotesis diterima karena hasil uji menentukan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama.